Kembali kita dipertemukan dalam sukacita yang besar melalui kebaktian dan perenungan firman Tuhan untuk kita jemaat Tuhan yang ada di GKI Kasih Cengkareng. Kemarin saudara saya merenungkan sebab tanggal yang kita tempuh ini dan bulan yang kita sudah lalui sudah 4 bulan. Dan saudara serasa baru kemarin kita merayakan sukacita melalui tahun baru. Tidak terasa sudah bulan Mei. Dan saudara yang kepikiran adalah kita sudah mulai siap-siap untuk menuju yang namanya kembali Natal. Dan ini adalah waktu yang semakin bergulir setiap saatnya saudara. Dan perenungan kita adalah bagaimana kita hidup dan menghidupi setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebab saudara, dalam pewahyuan melalui Wahyu pasal 14-13, bahwasanya jerih lelah orang akan mengikutinya pada akhirnya. Sekali lagi, itu adalah wahyu yang disampaikan bahwa aku mendengar suara dari surga, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan, sebab jerih lelah mereka mengikut mereka. Artinya saudara, apa yang kita lakukan hari ini itu akan mengikut ke belakang kita. Sama seperti orang yang berjalan pada siang hari, bayangannya akan selalu mengikutinya. Ada yang pernah berjalan siang hari, bayangannya ke kiri, kita ke kanan. Nah, pernah ada saudara. Dari situlah perenungan yang semakin harus kita renungkan. Setiap waktu yang kita kerjakan, setiap menit yang kita lakukan itu adakah berfaedah, berguna untuk Tuhan? Saudara, oleh karena itu di bulan Mei ini sudah hampir tengah tahun, betul? Sudah tengah tahun, saudara. Dan kita merasa bahwa belum lama kita sudah melalui tahun baru. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan melalui pembukaan ini, Bapak Ibu boleh kita merenungkan bersama, sehingga kalau bisa kita sudah mencoba kehidupan tanpa harus mengandalkan Tuhan. Kita sudah mencoba tanpa hidup benar di hadapan Tuhan. Seberapa yang kita lakukan itu, apakah selama ini bisa mengguncang dunia, bahkan mengguncang langit dengan apa yang kita kerjakan di bumi tanpa Tuhan? Ternyata saudara, jangankan langit terguncang, jangankan dunia terguncang, tempat kita berada yang 2 meter persegi aja tidak terguncang oleh karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi saudara, kita pasti merindukan mukjizat. Tetapi pada akhirnya saudara, bila mana kita mengandalkan Tuhan, kita coba hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya saudara akan mengguncang dunia, bahkan langit pun akan terguncang. Sehingga saudara, di saat kita kehilangan, itulah guncangan yang dahsyat. Banyak orang merasa kehilangan, dan itulah yang dirasakan, guncangan bagi dunia. Terlebih yang di surga saudara, di saat kita kehilangan pun akan tergoncang. Saudara, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang, yaitu hakikat dan ciri gereja yang sehat. Saudara, hari-hari ini saya bukan menghakimi, tetapi gereja tidak amat baik dan tidak sehat-sehat. Gereja ini saudara bukan gereja tentang gedung. Sebab kalau gedung kita sehat-sehat saja,
Dan kita juga jungkir balik di sini tetap aman, dia tidak sakit dia, betul ya? Tapi yang sedang tidak sehatnya adalah gereja, yaitu pribadi kita sendiri. Sekali lagi saudara, saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tetapi mari kita perhatikan apakah kita sedang sehat-sehat saja sebagai gereja Tuhan. Kembali renungkan itu saudara, sebuah pertanyaan yang akan selalu muncul dalam benakmu. Hari ini Tuhan, apakah saya sedang sehat ada di rumahmu atau tidak? Apakah saya sehat sebagai gerejamu? Dimanapun saya berada Tuhan, di rumah saya sehat, dimanapun saya sehat. Bahkan pun ada di tempat-tempat yang mungkin bagi orang itu adalah sebuah tempat yang paling hina, apakah saya tetap sehat di sana? Dan semestinya saudara, kesehatan itu adalah tumpuan bagi manusia dan rencana dan juga menjadi tujuan kita bersama. Amin. Teristimewa saya percaya Allah kita yang kita sembah merindukan gerejanya, umatnya itu ada dalam kesehatan saja. Bukan hanya sehat dalam secara jasmani, tetapi pasti merindukan kesehatan dalam rohani. Maka Bapak Ibu, bukan saya mendahulukan menghakimi, tetapi mari kita perhatikan bersama. Saya sebagai gereja hari ini, apakah sedang sehat-sehat di hadapan Tuhan atau sedang tidak baik-baik, saudara? Dasar firman Tuhan adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 12. Kita baca secara silih berganti. Dimulai ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh sebagai bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba dia harus mencari orang untuk menuntun dia. 12 bersama-sama. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, kembali pada topik kita hari ini adalah berikutnya aja, karena saya sudah lampirkan aja. Ya, betul. Hakikat dan ciri gereja yang sehat. Saudara,
Kalau kita melihat apa yang menjadi gereja sehat itu dalam firman yang kita baca tadi, berikutnya adalah, saudara, gereja ini adalah gereja yang bertumbuh. Bertumbuh dari segi rohaninya, saudara. Bukan hanya bertumbuh jasmani. Karena kalau kita, saya percaya tidak ada nilai pertumbuhan jasmani lagi. Paling kita semakin lama semakin menyebar aja, ya kan? Kalau enggak semakin menyempit aja, istilahnya semakin kurus. Tetapi saudara, nilai pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah gereja yang sehat itu pasti bertumbuh rohaninya, bertumbuh dari segi sikap perilaku yang baik, bertumbuh dari segi bicara yang bicara tentang bagaimana kebenaran firman Allah. Sama seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, 11, bahwa sesungguhnya orang yang ada di dalam Tuhan, bicaranya adalah bicara seperti menyampaikan firman. Dan itu adalah gereja yang sehat, amin. Nah, ini maksud saya tadi, saudara. Kita dinilai gereja yang sehat apa tidak dalam segi bicara aja? Tentu, saudara, kita yang menilai kita sendiri. Ya. Termasuk, saudara, tentang bagaimana pertumbuhan pikiran kita. Apakah, saudara, dalam pemikiran-pemikiran kita hari ini ada nilai pertumbuhan? Bagaimana menilai itu, saudara? Sangat simple. Pertama, kalau ada orang yang menceritakan kelemahan saudara, tersinggung tidak? Kalau kita tersinggung, itu adalah sama sepertinya kita masih belum bertumbuh. Tetapi kalau orang sudah menikmati pertumbuhan rohaninya, menjadi gereja yang sehat, saudara, bertumbuh nilai pikirannya. Begitu ada orang yang bercerita tentang keburukannya pun, saudara, dia tetap menanggapi dengan nilai-nilai positif, dengan pikiran-pikiran yang positif. Maka itu adalah pertumbuhan. Saudara, kalau masih tetap ada orang yang cerita tentang kita, masih engkau mendengarkan tentang berbagai hal, engkau masih memikirkan nilai-nilai yang jahat, nilai-nilai balas dendam, saudara, maka itu adalah engkau dalam kondisi yang tidak baik-baik dan tidak sehat. Begitu orang tidak menyapamu dan tidak menyalamimu pun di dalam gereja, kalau pikiranmu ada mengansumsi tentang berbagai hal, saudara, maka saya katakan itu pikiranmu tidak baik dan pikiranmu sedang tidak sehat. Karena, saudara, senyum pun, kalau saya senyum, belum tentu orang berterima dengan baik. Ya kan? Contohnya saya senyum hari ini, biar ada. Bisa aja dari 10-50 orang ada yang ada di gereja ini bilang, "Pak, itu senyum penghinaan itu." Itulah pikiran yang tidak sehat, saudara. Itulah pikiran yang tidak baik-baik saja dalam hidup kita. Maka itulah yang harus kita benahi. Menjadi gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki nilai pertumbuhan dalam kehidupannya, termasuk pikirannya. Orang lain senyum, kok kita yang menjadi panas, dan kita menanggapinya itu adalah senyuman penghinaan. Bila ada kayak orang yang ketawa di samping kita, entah dia ketawa karena apa, saudara, tiba-tiba langsung punya pikiran, dia ini sedang menceritakan saya dan lain sebagainya. Itu pikiran apa, saudara? Itu pikiran yang sehat bukan? Tidak. Sudah, itu tidak sehat, saudara. Mari kita mulai hari ini, saudara, menjadi gereja yang sehat. Amin. Amin. Yang mengalami pertumbuhan. Bukan makin lama, makin kita lihat orang, makin kita semakin tidak baik, saudara. Orang ketawa di samping kita, kita sudah berasumsi bahwa itu sedang menceritakan kita. Orang bisik-bisik di samping kita, kita sudah punya asumsi pemikiran, wah, ini orang sedang menceritakan kita. Loh, ini pikiran kok nggak begitu? Maksudnya nggak bisa dibenari begitu, ya kan? Nah, semestinya orang yang bertumbuh itu, saudara, yang gereja yang sehat itu, berdasarkan firman yang kita baca, adalah gereja yang memikirkan nilai-nilai positif di dalamnya. Tidak harus merancang yang jahat, saudara. Orang senyum itu adalah senyuman, terima dengan baik. Wah, terima kasih senyumannya. Begitu pertemuan kita tidak disalami, saudara, kita cerita kemana-mana. Loh, kenapa sih?
Bisa saja dia tidak salamin kita karena kebetulan baru dari kamar mandi, tangannya basah. Bisa aja kan? Betul? Loh, kenapa kita punya pikiran yang nilai negatifnya? Pikiran yang tidak sehat. Bisa saja tangannya barusan ada, dia makan kue, tangannya masih kotor. Saudara disalami nanti lebih beremosi. Kenapa? Seolah-olah orang ini sengaja memberikan kotoran di tangan kita. Loh, kalau tidak salami jangan langsung asumsinya ke sana. Jangan bilang, wah ini orang sudah mulai sombong, ini orang sudah mulai pemikiran negatif ini. Maksudnya adalah, oh ini orang sudah mulai sepertinya dia punya masalah dengan saya. Sepertinya dan seberbagai hal, saudara. Maka isilah pikiranmu, saudara. Kalau kita belajar dalam Filipi pasal 4 ayat 8, makanya dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua keadilan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kita dipikirkan, saudara. Kita harus punya nilai-nilai pemikiran yang bertumbuh. Itu baru nilai kesehatan kita, saudara, aman sebagai gereja Tuhan. Nah, setelah disebutkan alasan itu, oh iya ya, mungkin saja kalau dia salamin saya, kotoran ada di tangannya, kita emosi. Loh, dia salami, itu yang harus kita nilai dan kita harus terima dalam kehidupan kita. Jangan langsung terbawa emosi, saudara. Dan itu pikiran-pikiran yang jahat dan tidak sehat, saudara. Jadi Bapak Ibu, selama ini pikiran kita sehat atau tidak, itu kita renungkan masing-masing. Benar, kalau misalnya kita keluar aja, kita ada orang yang baru keluar dari sana, kita mau salamin, saudara, bukan kebetulan, bisa saja dari bawah, bukan dari bawah, dia dari kamar mandi, tangannya basah. Itu sudah langsung begitu tidak disangka, ini orang sudah mulai sombong, ini orang pasti aduh dan lain sebagainya. Dia ini pasti ada dendam dengan saya ini dan lain sebagainya. Loh, kok pikiran kita ini benar-benar tidak sehat, saudara? Jadi gereja yang bertumbuh itu, saudara, adalah gereja yang bertumbuh dalam aspek keseluruhan hidupnya. Baik dalam bicaranya yang semakin hari semakin, kalau dulu-dulu setiap kali kaget kita bicara yang tidak baik. Kalau kita marah bicara yang tidak baik. Hari-hari ini, inilah nilai-nilai pertumbuhan, saudara. Dimulai dari kita. Kita bisa menilai sendiri. Kau usah perlu nunggu orang lain menilai kita. Maka gereja yang sehat itu bertumbuh, saudara. Bertumbuh dalam kesedihan hidupnya. Ya kan? Nilai pertumbuhannya bukan makin lama. Gereja mulai jam 8 baru datang jam 9. Itu gereja yang bertumbuh, tidak. Gereja yang sehat itu tidak. Saya masih belum punya jawaban, karena Bapak Ibu yang menjawab sendiri itu. Sekali sebulan datang beribadah, 2 kali sebulan seperti kunang-kunang malam datangnya ke gereja. Saya nggak tahu, saudara, dan saya nggak bisa pastikan itu. Bapak Ibu pastikan sendiri, itu gereja yang baik-baik dan sehat-sehat tidak? Sehingga, saudara, sekali lagi saya melihat bukan di sini. Hari-hari ini sudah ditambah lagi dengan perkembangan dunia dan media dan juga yang semakin luar biasa ini, maka saya melihat, saudara, gereja semakin tidak baik-baik saja. Kemarin gereja sedang tidak sehat-sehat saja, saudara. Kenapa firman Tuhan hari ini, saudara, memberikan kita pengertian kembali kepada hakikat. Hakikat itu adalah tujuan, rencana Allah atas gereja, dan menjadi ciri khas gereja itu yang dilakukan. Itu tema kita hari ini, hakikat dan ciri khas gereja yang sehat. Gereja yang sehat, saudara, adalah gereja yang sesat bersatu. Bukan justru kalau ada masalah cari gereja yang lain. Bukan karena ada masalah langsung pergi. Tetapi kalau kita bicara di depan umum, seringkali memberikan nasihat ini. Kalau bahasanya begini, saudara,
nafatiti nogor gagara tu bali fanga. Ya kita bisa bicara itu, tetapi begitu ada masalah kita langsung pergi. Nah ini bukan gereja yang bertumbuh, saudara. Gereja yang lari dari masalah, bukan menyelesaikan masalah, itu bukan gereja yang baik dan sehat. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya adalah gereja yang sehat ini adalah gereja yang tetap bersatu. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan bicara ini, saya tidak lagi baik-baik saja. Apalagi kalau bahasa niasnya itu, kalau sudah emosi itu, tidak nau-nau kekusi sekia. Masa mudah terpancing emosinya? Karena saudara, bagi orang yang ada dalam Roh Kudus tidak mudah untuk terpancing emosi, betul tidak? Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih adalah ayat yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah gereja yang sehat itu adalah melaksanakan misi yang dikaruniakan Allah bagi kita. Dan ini nanti kita baca melalui ayat ini tadi. Gereja yang sehat adalah gereja yang melakukan misi. Dan inilah yang dilakukan, dan sebagai teladan kita adalah hamba-hamba Tuhan dalam kisah para rasul yang kita baca barusan tadi. Berikutnya, hakikat gereja atau menjadi tujuan gereja yang sehat dan harapan Tuhan tentang gereja itu sendiri adalah bahwa itu adalah sebuah panggilan Allah. Artinya saudara, itu adalah yang dipanggil adalah Allah yang memanggil kita. Panggilan Allah yang terjadi bukan panggilan karena nama, panggilan karena jabatan, panggilan karena ingin disebut dan dipuji dan ditinggikan. Itu bukan panggilan dari Allah, saudara. Itu panggilan dari diri sendiri. Saya baru datang dan saya mau bergabung kalau saya dijadikan sebagai pengurus. Bukan panggilan Allah itu namanya, saudara. Itu panggilan Allah itu. Nah, bicara hakikat gereja yang sesungguhnya adalah segala sesuatu. Kalaupun dituliskan namamu sebagai W.L. Singer, saudara, itu bukan panggilan dari dunia, itu panggilan Allah bagi. Sekalipun dia hanya adalah penerima tamu. Saudara, orang yang menerima tamu di mana-mana, apalagi kalau di pesta, bisa-bisa 1 jam sebelum mulai sudah datang. Betul tidak? Loh, kok udah jelas-jelas namanya penerima tamu. Tetapi di gereja, nah ini namanya nanti kita bicara sendiri dan kita bisa lihat sendiri apakah gereja itu sedang baik dan sehat, saudara. Loh, kok kalau di pernikahan kita lihat penerima tamu selalu sudah datang sebelum tamunya sudah datang, betul tidak? Kalau bisa 1 jam, saudara. Karena saya setiap hari, bukan setiap hari, kadang-kadang setiap saat ke pesta kan, saya aja yang ini belum datang pada semua, tetapi penerima tamu sudah datang, saudara. Kalau ditanya penerima tamu itu, saudara, bisa saja 1 jam tadi sebelum kita datang sudah datang dia. Lo di gereja penerima tamu, orang harusnya mulai gereja jam 8, jam penerima tamunya jam 9. Pertanyaan, ini gereja yang baik dan sehat tidak? Sebabnya, saudara, saya tidak. Kalau saya berdosa kalau saya bilang itu gereja yang sehat. Tetapi saya bukan menghakimi, saya katakan itu adalah gereja yang tidak sehat. Mengabaikan pelayanan kita, mengabaikan panggilan-panggilan rohani kita untuk datang beribadah dalam gereja. Saudara, itu bukan gereja yang sehat. Bagi kita sudah diberikan jabatan, selama menjabat hampir, itu yang saya renungkan juga salah satunya kemarin itu adalah, Tuhan, ini sebentar lagi bulan Agustus akan pemilihan kepengurusan. Ternyata tidak berselang lama kita sudah mengakhiri periode yang selama 2 tahun. Pertanyaannya adalah, kalau kita gereja yang sehat selama 2 tahun ini, kita sudah kerja tidak? Ini
Ini hanya contoh aja, bukan berarti saya menyatakan kita di sini tidak kerja. Ya, ini hanya sekedar perenungan aja. Saya juga merenungkan itu, saudara. Kan ini yang saya renungkan tadi selama 2 tahun ini. Kalau saya sebagai dalam pengurus gereja, kalau saya sebagai komisi-komisi, kalau saya sebagai pengurus sektor dan lain sebagainya, selama 2 tahun dalam 2 periode gini, maksudnya 1 periode gini, saudara, selama ini saya sudah kerja tidak? Apa yang saya lakukan di gereja ini, saudara? Dan kalau kita adalah dari situ sebenarnya kita bisa menilai kita sudah menjadi gereja yang sehat atau tidak. Setuju? Setuju. Jangankan orang lain yang kita bisa menilai itu sendiri, saudara. Dan itu yang saya renungkan, Tuhan sudah hampir selesai periode dan akan berganti, dan pada saat nanti HUT di gereja ini, dan di situ adalah finish. Yang lama akan berlalu, yang baru akan kembali bersama-sama mengerjakan pelayanan Tuhan. Dan saudara, selama 2 tahun itu kita bisa lihat, saya sebagai pelayan, saya sebagai gembala, apakah saya sehat-sehat saja atau tidak dalam melayani. Seperti itu, saudara. Nah, lihat gereja, hakikat gereja yang sehat adalah ada panggilan Allah. Itu adalah panggilan Allah bagi kita. Sehingga saudara, bagaimanapun nanti hambatan itu, kita tidak peduli. Bagaimanapun kata orang, kamu bisa, tidak bisa, saya tidak peduli. Sebab apa? Bukan engkau yang memilih aku, tetapi Allah yang memilih. Itu finishnya, saudara. Mau dia ketua sektor bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Allah yang memilih aku. Harus berani menyatakan itu, amin? Amin. Orang mau bagaimanapun cara menghambatmu, orang bagaimanapun cara menghalangimu, saudara, sebagai pengurus dalam gereja ini, teguhkan hatimu, nyatakan kepada Allah bahwa bukan manusia yang memilih saya di sini, tetapi itu saudara yang dikasihi Tuhan. Hakikat gereja yang sehat yang kedua, ya, ini ayat firman Tuhan katakan bahwa pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan inilah nyata yang dilakukan kepada Paulus. Roh Kudus bicara, ini orang yang dikhususkan, saudara. Di saat kita menerima peneguhan, jangan pandang saya adalah gembala, tetapi pandang yang meneguhkan adalah saudara Tuhan. Karena bukan saya yang meneguhkan saudara setelah diteguhkan menjadi majelis pengurus. Bukan. Saya tidak mengakui bukan itu saya. Bukan berarti bahwa saya menjelma jadi Allah. Bukan. Saya hanya sebagai pelaksana tugas saudara. Tetapi yang memilih saudara dan meneguhkan saudara menjadi pelayan adalah Tuhan. Dan engkau pertanggungjawabkan. Kalau dengan saya boleh Anda saudara dan saudara tidak mempertanggungjawabkannya. Tidak perlu harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi saudara, engkau mempertanggungjawabkan kepada Dia yang meneguhkan dan memilih saudara dan memanggil saudara menjadi pelayan Tuhan. Artinya saudara, ini panggilan Tuhan bagi kita. Ini panggilan Allah bagi kita, saudara. Menjadi gereja GKI Kasih, jemaat GKI Kasih di tempat ini adalah panggilan Allah bagimu. Bukan panggilan gembala, bukan panggilan majelis. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, hakikat gereja yang sehat adalah penyatuan dalam Roh Kudus. Artinya saudara, kehidupannya tetap menyatu dengan Roh Kudus. Bukan kalau butuh saja baru kita ada dalam Roh Kudus. Bukan kalau ada di gereja saja kita baru bersatu dengan Roh Kudus, sehingga kita sampai angkat tangan menangis, Tuhan, haleluya, haleluya. Tetapi begitu keluar dari gereja, kita tadi tidak menyatu dengan Roh Kudus. Karena saudara, saya sangat meyakini setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang itu dalam hidupnya pasti sehat. Amin.
Apalagi kalau sudah menyatu, saudara, pasti itu akan memimpinnya. Dan orang yang menyatu dengan Roh Kudus, pasti hidupnya, tujuan hidupnya, cara hidupnya akan sehat dan baik selalu, saudara. Karena saya nggak pernah percaya dan saya nggak mau, artinya saya nggak, saya nggak mungkin berpikir kalau orang sudah melakukan kejahatan adalah kita berpikir bahwa itu adalah dipimpin Roh Kudus. Atau ada yang berani menyatakan itu? Tidak ada. Makanya setiap hidup kita, saudara, kembali pada pimpinan penyatuan Roh Kudus. Kembali. Yang ke ayat 4 itu dinyatakan di sana, saudara. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlari ke Siprus. Saudara, nggak banyak tanya. Setiap orang yang dipimpin itu pergi. Dan yang berikut yang ketiga adalah hakikat gereja yang sehat adalah bertumbuh dan melayani. Jadi hakikat gereja yang semestinya, saudara, adalah bertumbuh dan melayani. Dan itu baru gereja yang sehat. Dan hakikat gereja di dalam kehidupan kita adalah tujuan Allah dalam hidup kita sehat-sehat aja. Kalau kita hanya datang dan pergi beribadah, cukup hanya sekedar itu, saya rasa, saudara, itu bukan gereja yang sehat sebenarnya. Karena misi Allah belum kita kerjakan. Firman Tuhan katakan setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dan di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Itu pernyataan, saudara, bahwa mereka itu melayani Tuhan. Baik, kembali kepada ciri khas gereja yang sehat. Saudara, artinya adalah gereja yang sehat semestinya adalah gereja yang senantiasa berdoa dan berpuasa. Saudara, memang di dalam gereja kita tidak ada program puasa. Tetapi ada nggak memprogramkan sendiri puasa itu dalam diri? Karena kata firman Tuhan, Yesus sendiri yang berkata puasa itu adalah tidak seperti yang dilakukan orang munafik. Tetapi semestinya jangan sampai orang melihat engkau berpuasa. Itu lebih baik dan lebih indah. Berdoa. Saudara, saya pernah mencoba itu dan ternyata saya hampir tepar. Kenapa? Karena lambung saya tinggi. Dan tetapi saudara, itu bukan berarti alasan untuk kita. Ya, saya merenungkan firman ini kemarin, kembali mengingatkan saya secara pribadi, saudara, bahwa paling tidak dalam sekali sebulan saya mencoba lagi untuk berpuasa. Dan saudara, marilah kita memulai itu. Ya, berdoa. Berikutnya adalah ciri gereja yang sehat. Oh ya, ini ayat yang ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, gereja-gereja yang bertumbuh ini, saudara, gereja yang terus berdoa. Bukan karena ada masalah kita baru ke gereja berdoa, saudara. Tetapi ambillah rutinitasmu untuk ke gereja. Amin. Amin. Iyalah, cari waktumu sekali sebulan tidak jadi masalah, saudara, berdoa untuk gereja. Kemarin saya siapkan pokok-pokok doanya. Karena sebelum-sebelum ini, karena saya sendiri kadang-kadang datang, saya tidak menyiapkan itu karena saya sendiri. Ya sudah, artinya saya membawa pokok doa. Saya nyanyi berdoa. Makanya saya tanya gitar kemarin, gitarnya nggak tahu di mana. Kadang-kadang sekolah minggu kebingungan mau kesaksian nggak ada gitarnya. Ya, kalau memang saya tidak ada dan sudah rusak, minta tolong nanti Pak Bendara dibelikan lagi satu lagi gitar itu. Karena sekolah minggu kan mereka sedang dilatih watak mereka dan karakter mereka untuk bersaksi. Dan saya tanya kemarin dengan guru sekolah minggu, betapa menyedihkan mereka tidak kesaksian kalau tidak ada musiknya. Dan saya pun kadang-kadang di gereja, nggak mesti kan, kadang-kadang di hari Jumat itu saya kesini. Karena saya rindu nyanyi itu sambil bawa gitar, berdoa, menyanyi, berdoa, menyanyi, berdoa, menyanyi. Ya. Dan bisa-bisa saya di sini kadang-kadang 2 jam, saudara. Bukan ini maksudnya, ini mengajar kita. Ya. Di gereja untuk kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Kemarin saya datang ke sini jam 12, pulangnya jam 3 ke rumah. Ayo saudara, saya mengajak kita. Kenapa bahwa ada masalah baru datang ke gereja berdoa?
Kemarin kedatangan ibu-ibu, saya bilang udahlah kebaktiannya di off aja, tetapi ambil waktu untuk berdoa di gereja 1 kali dalam sebulan. Siapa aja ibu-ibu yang bersedia, jadilah tim pendoa di dalam gereja kita. Gereja lain saudara, mereka punya kubu dan tim pendoa. Kenapa selama ini kita tidak bikin dan buat tim pendoa itu? Yang datang aja saya tidak pernah melihat ada di gereja ini, saudara. Kenapa? Karena begitu saya tanya, kalau ini mau buktinya ya, kalau tanya aja kepada yang dititipkan kunci, ada nggak yang dia selama ini yang seringkali ke gereja buat ngambil kunci demi untuk berdoa di gereja? Karena tidak semua jemaat diberikan kunci. Yang diberikan kunci itu adalah pengurus majelis. Kalau Bapak Ibu tidak percaya tentang mereka, ada nggak yang mengambil kunci untuk dari selama setahun ini atau 2 tahun ini untuk pergi berdoa ke gereja? Makanya saudara, dari nilai 9 tahun, 8 tahun berjalan itu, di dalam gereja kita tidak bikin tim pendoa. Kenapa? Saya survei aja yang pemilik kunci itu, tidak ada yang meminta untuk kunci berdoa setiap bulannya atau setiap 1 kali dalam sebulan. Ada yang meminta, bukan tidak ada, ya kan? Ada yang meminta, tetapi tidak rutin, saudara, ya kan? Kenapa dia meminta? Ya saya tahu itu karena dia punya masalah. Tahu dia datang ambil kunci di warung Bapak Mantica, ya kan? Itu saudara. Karena setiap gereja sebenarnya ada tim pendoanya. Dan di kita tidak ada. Karena apa? Bukan saya menghakimi, saudara. Karena saya survei beberapa tahun ini, tidak ada yang mengambil kunci itu. Tidak ada yang mengambil kunci itu. Saya tanya yang di warung, ya kan? Saya tanya dengan pemajelis, nggak ada juga. Nah, ternyata gimana mau bikin doa itu seperti itu kan? Tim pendoa. Kemarin saya programkan di Komisi Perempuan. Dimulai dari pengurus 1 doa waktu dalam dulu. Ambil waktu 2 kali sebulan atau sekali sebulan untuk berdoa. Puji Tuhan sampai sekarang belum terjadi. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi doa itu adalah nafas orang percaya. Kalau kita baca dan pernah dengar tentang firman Tuhan seperti ini, doa orang benar sangat berkuasanya. Kok kenapa kita malas berdoa tapi tahu firman itu berkuasa? Doa bisa mengubah segalanya. Amin. Sekali lagi, doa bisa mengubah segalanya. Amin. Amin. Tapi kenapa kita malas berdoa? Engkau tahu bisa mengubah hidupmu, bisa mengubah masa depan lo. Kenapa malas berdoa? Karena firman Tuhan hari ini adalah perenungan, saudara. Jadi selesai aja untuk kita bawa, ya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ketiga dia menyatakan di sana bagaimana ciri gereja yang sehat itu, bahwasanya mereka berpuasa dan berdoa. Itu saja kerjaan mereka, saudara. Kita sudah belajar tentang gereja mula-mula. Setiap hari mereka ada di rumah Tuhan mereka. Kita pun hanya 2 kali dalam seminggu panggilannya. Puji Tuhan, saudara. Datang beribadah aja kita kadang-kadang susah, apalagi ditekankan berdoa. Apalagi kalau dibilang ada tim doa dalam gereja kita. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan khutbah hari ini nanti bukan membenci saya, tetapi ada orang yang karena pasti nanti saya cek kembali sampai bulan Agustus sampai bulan 9. Saya tanya Bapak Matica nanti sebagai pemegang kunci di gereja kita dekat warung yang di warung. Saya tanya selama 3 bulan ini ada yang datang nggak mengambil kunci? Dan nanti kalau ada maka kita bikin tim doa ini di bulan Agustus di saat kita rapat bersama. Nggak perlu harus banyak, saudara. Karena kekuatan kita adalah doa. Amin. Kekuatan kita doa. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, berikutnya ciri gereja yang sehat adalah ada dalam kesatuan dalam Roh Kudus. Tadi sudah dibahas. Ketiga adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan misi Allah. Saudara, kita beribadah betul, tetapi belum menjalankan rencana Allah.
Kita bernaung betul sebagai umat Kristen ada di dalam gereja GKI Kasih. Pertanyaannya, kita sudah mengerjakan misi Allah? Karena saudara, sesungguhnya kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Di selingkungan kita aja, jangan jauh-jauh. Kita ada di Rawabuaya. Kita berada dalam gereja ini, saudara, paling beberapa gereja di Rawabuaya ini paling kalau jumlah jiwa, ya, kalau misalnya seperti itu, mungkin berapa juta? Nggak sampai jutaan, mungkin ribuan. Sementara yang tidak percaya kepada Yesus bisa jutaan yang ada di Rawabuaya ini. Betul tidak? Betul. Iya. Jangan bilang kita nggak ada kerjaan, saudara. Tuhan selalu melihat kita. Kalau di sampingmu ada pekerjaan, tetapi kenapa nggak dikerjakan? Kita bisa beralasan, oh saya tidak punya lahan pekerjaan. Tuhan bilang ada lahannya, ada waktunya, bukan tidak ada kesempatan. Amin. Ya, kita renungkan aja. Ini hanya sekedar saudara perkembangan saya. Berikutnya saudara, ya, karena sudah waktunya, karena saya sudah 45 menit. Ciri gereja yang sehat adalah keutamaan Allah dalam hidupnya. Ciri gereja yang bertumbuh, ciri gereja yang sehat, saudara, adalah dalam hidupnya mengutamakan Tuhan. Bukan kalau boleh, dia yang diutamakan, Tuhan belakangan. Itu baru gereja yang sehat. Selama ini, saudara, kita mengutamakan Tuhan apa tidak? Kita mengutamakan pekerjaan Tuhan apa tidak? Kalau iya, amin, haleluya, puji Tuhan. Artinya kita gereja yang sehat. Kalau tidak, maka saudara, kita masih tidak tiada sehat-sehat saja. Ya. Karena prinsip gereja yang sehat itu adalah mengutamakan keutamaan Tuhan. Itu adalah keutamaan Allah dalam hidupnya. Ya. Baik, yang kelima, saudara. Ini hanya sekedar perenungan aja. Karena di awal tadi sudah saya bahas. Yang kelima, ciri gereja yang sehat. Berikutnya adalah mampu mengatasi segala rintangan yang menghalangi. Amin. Itu baru gereja sehat, saudara. Kalau mengeluh itu bukan gereja yang sehat, tetapi gereja yang tidak baik-baik saja, sedang sakit, saudara. Yang mengeluh biasanya adalah orang sehat apa orang sakit? Orang sakit. Sekali lagi saja. Yang biasa mengeluh itu adalah orang sehat apa orang sakit? Orang sakit. Maka saudara, kalau mengeluh, engkau sedang sakit. Engkau bisa memastikan itu. Mengeluh menjalani hidupmu, berarti engkau sedang sakit, tidak sehat. Setuju? Setuju. Baik saudara, kita baca dalam ayat yang 8. 1, 2, 3. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, kau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, khusus segala kebenaran. Tidakkah kau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan akan menimpa kau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu berasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil berkata, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca dan ayat firman Tuhan tadi, sebagai gereja yang bertumbuh adalah mampu menghadapi masalah dan tantangan hidupnya. Amin. Ada rintangan, bukan kita mengeluh, tetapi kita mampu. Itu baru gereja yang sehat. Kita baca sudah firman Tuhan tadi, bagaimana Tuhan menjelaskan itu, saudara. Bagaimana Paulus bisa melawan itu semua, menghalangi itu, dan pada akhirnya saudara, orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan akan dibutakan dan akan menerima ganjarannya. Ya, makanya jelas kalau Amsal katakan 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menerima ganjarannya. Tetapi siapa yang melakukan perintah akan menerima balasannya. Itu sudah pasti, saudara. Real itu, bukan bohongan, pasti akan terjadi. Dan yang terakhir, saudara, sebagai ayat penutup bagi kita, 1, 2, 3.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, karena kita ini adalah buatan Allah. Amin. Bukan buatan manusia, bukan buatan yang lain. Artinya saudara, karena kita buatan Allah, adalah hak milik Allah ada di dalam kita. Ia adalah pemilik diri kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Lakukanlah, karena itu adalah gereja yang sehat dan yang dipersiapkan Allah sebenarnya. Ia mau kita hidup di dalamnya, menjadi gereja yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.